Ustaz, ini mah saya, Ustaz. Iya. Saya ini Mas. Saya tuh mau ngejar seseorang, Ustaz. Ya udah diniatin, wah bakal dikejar nih di sepertiga malam kayaknya kan. Udah niatan, wah tahajud nih. Iya. Tapi sering banget nih kebablasan. Begitu. Tapi udah niat, Ustaz. Udah niat, bagus dong kalau udah niat ya. Bagus. Nah, pahalanya dapat gak sih, Ustaz? Oke, Mas Adi. Memang Rasulullah pernah mengatakan bonusnya orang mukmin dan orang yang berislam dengan baik dan benar dan faham, dia itu kalau berniat untuk melakukan kebaikan, niat doang ini, dia sudah dapat pahala 1. Dan ketika dia berhasil merealisasikan niatnya, niat itu kan baru di pikiran, baru di hati. Aku mau sholat tahajud kayak tadi Mas Adi gitu kan. Aku mau sholat tahajud mau ini. Nah, itu udah dapat pahala 1, Mas. Dan ketika merealisasikan, dia dapat pahala 1 lagi. Dan kebalikannya juga, Mas. Misal, nih, mohon maaf ya, ada orang yang berpikiran ingin melakukan maksiat. Aku kayaknya nanti malam takbiran mau, karena udah 1 bulan menahan hawa nafsu, malam takbiran aku habisin. Kan gitu. Aku mau minum, aku mau apa dan yang lainnya habis-habisan gitu. Tapi baru niat, Mas. Baru niat ya? Maka sama Nabi Muhammad dikatakan malaikat tidak mencatatnya sebagai dosa. Tapi ketika dia merealisasikan niatnya, maka dia dicatat dosa 1. Jadi pada dasarnya sabdanya Nabi Muhammad wa'ad bi'isayyi'atal hasanata tamhuha, itu udah mudah banget buat kita. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik biar bisa menghapus. Bayangkan kita ketika melakukan kebaikan dapat pahala niat, dapat pahala merealisasikan. Nah, sekarang permasalahannya kita sudah niat, oke, dapat pahala, Mas Adi. Cuma ketika itu sekali, oke, Mas ya. Oh, mungkin bisa jadi kecapean. Mungkin bisa jadi istilahnya terlalu nyenyak tidurnya gitu, atau betul-betul terlewat kan. Tapi kalau misalnya itu kejadian yang berulang, maka di sini dipertanyakan apakah dia benar-benar sudah niat dengan baik. Kenapa? Karena Allah pada dasarnya itu akan memberikan apa yang paling diinginkan oleh hambanya dalam artian yang dibutuhkan. Ya. Makanya sholat ini kan sesuatu yang dicintai sama Allah. Kalau seorang hamba itu niatnya sudah betul, ya Allah aku ini benar-benar mau niat sholat tahajud gitu. Ya. Maka ketika dia nggak dapat, maka dia harus mengintrospeksi dirinya. Ya. Kenapa? Karena kesulitan yang kita dapatkan untuk berbuat baik, ya pernah dijelaskan sama Imam Ibnu Qayyim itu ketika beliau menulis sebuah buku namanya Ad-Da'wa Dawa. Di situ kalau ada penghalang yang menghalangi kita melakukan kebaikan, itu pasti karena maksiat kita. Jadi kalau Mas Adi mau bisa merealisasikan niatnya seperti bangun malam, itu udah baik banget, betul itu luar biasa. Jadi udah dapat pahala 1. Tapi kalau terus 1 minggu 1 bulan nggak pernah bangun, ya berat, itu berat bermasalah. Nah itu dia, itu bermasalah. Tapi terkadang Mas Adi pernah nggak sih kalau kita tuh udah bangun, udah bangun nih jam 3 misal kita bangun, tapi rasanya kayak berat banget, sadar gitu, bukan nggak bangun sama sekali. Nah seperti itu adalah gangguan dari syaitan. Sadar ngecek DM, ngecek WA, udah gitu tidur lagi. Nah itu banyak sekali kita temui fenomena-fenomena seperti itu. Paling posting, aku doakan di sepertiga malam, tapi tidur lagi saya. Maka solusinya Mas Adi, ya. Tadi introspeksi ya, kalau dalam bahasa kita adalah muhasabah ya. Kemudian yang kedua bertobat, yang ketiga berdoa sama Allah dengan sebaik mungkin ya. Tunjukkan keseriusan kita untuk bisa bangun di sepertiga malam. Jadi pahalanya dapat, cuman dianya ditukung orang jadinya gitu. Ya Allah alam.